Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, maaf ini saya baru bangun tidur dan tadi lupa belum bikin video motivasi buat teman-teman ketiduran ya teman-teman ya. Dan akan saya sempatkan pokoknya untuk sering bikin video motivasi buat teman-teman supaya teman-teman itu bisa terbantu, bisa termotivasi ya, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, supaya semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kesempatan kali ini saya masih mengulang lagi, membagikan lagi ya bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya, karena pendatang-pendatang baru ini mungkin belum menyimak semua ya video-video saya, dan seringkali pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah saya bahas di dalam video-video saya sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa, saya ulangi selagi saya masih ada kesempatan, ada waktu, saya ulangi lagi, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman adalah seputar dari nyeri ulu hati ya, biasanya berhubungan dengan dadanya yang sesek atau nafasnya itu berat ya teman-teman. Apakah saya merasakan seperti itu ya? Nah, kalau teman-teman menanyakan ya, apakah saya pernah mengalami rasa seperti itu? Saya mengalaminya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dada saya di bagian tengah ini, kalau saya pencet begini, itu sakit teman-teman ya, sakit, nyeri, sakit, pokoknya nyeri lah gitu ya teman-teman ya. Beda kalau sekarang ya, pencet-pencet itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan ketika ada rasa nyeri di ulu hati, biasanya itu saya itu dibarengi dengan dadanya itu sesek, buat napas itu berat ya teman-teman ya. Nah, apakah teman merasakannya seperti itu? Ya, saya kurang tahu ya. Tapi yang saya rasakan nyeri ulu hatinya itu seperti itu. Pokoknya kalau ditekan sini itu sakit. Nggak ditekan pun ketika duduk gitu ya. Ketika duduk ini tuh kayak pokoknya nggak nyaman. Nyeri-nyeri nggak nyaman kayak gimana ya gitu ya. Dan itu saya rasakan itu dulu itu sering sekali teman-teman ya. Sering sekali hilang timbul ya. Maka dari itu saya itu amati ya teman-teman, amati pada diri saya sendiri gitu. Kenapa rasa ini itu sering muncul dan juga kadang juga hilang ya teman-teman, kadang hilang, kadang muncul ya beberapa hari muncul terus hilang gitu ya. Saya amati terus ya. Dan saya berkesimpulan, dan ini pendapat saya ya, kalau teman-teman berbeda ya, teman-teman yang lain ada yang berbeda pendapat sama saya ya nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, pada saat saya nyeri ulu hati pasti ada sesuatu yang ini teman-teman ya, yang tidak biasanya gitu ya, tidak biasanya saya lakukan gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau pas lagi nyeri gitu ya, saya coba amati saya itu kemarin itu habis makan apa ya. Kalau makannya itu baik-baik aja, maksudnya sudah seperti biasanya ya, saya itu bingung lagi teman-teman, mau gimana itu saya bingung lagi ya. Terus saya amati lagi, makan saya itu nggak apa-apa ya. Terus saya amati lagi, apakah saya istirahatnya kurang, jadi seperti kayak masuk angin, terus kembung dan begah gitu ya. Tapi saya rasakan juga tidak seperti itu. Nah, lalu kenapa gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah saya itu juga untuk masalah makanan juga saya masih jaga ya teman-teman ya, masih saya jaga ya. Terus untuk istirahatnya juga masih saya jaga ya. Kemungkinan masuk angin itu ya menurut saya itu juga bukan ya teman-teman ya. Nah, tapi setelah saya amati lagi ya teman-teman ya, mungkin porsi ya teman-teman, porsi yang saya makan gitu. Karena saya coba untuk porsi makanannya gitu ya. Karena porsi makanannya ya memang sih sudah dikurangi dari kondisi yang normal dulu gitu ya teman-teman. Tapi mungkin masih terlalu banyak mungkin ya, karena apa namanya, gangguan asam lambung ini kan, produksi asam lambung saya itu kan meningkat ya teman-teman, jadi sering kembung gitu ya. Jadi kalau saya makanin dengan makanan dengan porsi yang agak banyak itu kan juga semakin naik, dan itu bisa menimbulkan apa namanya, kembung begah di sini dan menekan di daerah ulu hati ini ya, mungkin bisa saja gitu ya teman-teman. Itu hanya pendapat saya ya teman-teman ya. Jadi saya kurangi porsi makanannya gitu ya, porsi makanannya itu saya kurangi sedikit gitu ya, sedikit gitu. Nah, setelah saya coba kurangi itu, alhamdulillah itu ada perbedaan teman-teman, ada perbedaan. Tentunya bukan sehari dua kali ya teman-teman ya, bukan sehari atau 2 hari gitu ya. Nah, ini saya rutinkan gitu selama 3 sampai 4 hari ke depan, sampai 1 minggu ya. Itu nyeri ulu hatinya itu berangsur-angsur itu membaik ya teman-teman, membaik, berkurang. Nah, tapi belum hilang sepenuhnya ya teman-teman, itu kadang itu nongol lagi. Nah, itu saya bingung lagi,
wah ini untuk makanan itu saya sudah kurangi ya. Saya makannya itu juga sudah saya atur gitu ya, sedikit gitu. Karena logika saya ya kalau makan sedikit-sedikit itu kan mencegah untuk kembung, begah, dan itu bisa naik ke tenggorokan sini gitu ya, asam lambungnya gitu. Karena saya kan kena GERD, jadi otot esofagusnya itu kan masih lemah gitu ya, belum bisa apa namanya sempurna gitu ya. Nah itu juga menurut saya itu masuk akal juga. Jadi apa namanya, saya harus sedikit-sedikit makannya gitu ya untuk mengurangi nyeri di ulu hati. Nah, setelah saya amati lagi, ini belum hilang sepenuhnya gitu ya. Nah, saya perhatikan dari apa lagi gitu. Sedangkan 3P saya juga sudah jalani ya teman-teman, saya konsisten 3P, makanan juga yang memicu ya, yang memicu gas di lambung, memicu produksi asam lambung meningkat itu saya juga sudah hindari ya teman-teman ya. Ternyata apa teman-teman? Pola tidur ya teman-teman ya, pola tidur. Jadi waktu itu ya saya usahakan itu tidur itu maksimal minimal itu 2 jam ya, 2 jam setelah makan itu baru tidur ya teman-teman ya. Kadang ya yang namanya orang ya teman-teman ya, kadang merasa wah udah turun gitu, nggak ngelihat jam, nggak pasti 2 jam gitu ya teman-teman, mungkin masih 2 jam kurang atau apa, saya juga sudah tiduran. Nah, ditambah lagi posisi tidur ya teman-teman, posisi tidurnya itu kurang konsisten teman-teman ya. Waktu itu saya itu kurang konsisten, jadi kalau merasa sudah berkurang enak itu posisi tidur itu bantalnya itu apa namanya, nggak tinggi lagi gitu, jadi kayak biasa lagi, senderan lagi, jadi rata gitu seperti ini. Dan itu memungkinkan untuk asam lambung itu apa namanya, asam lambung saya itu keluar atau naik gitu ya sampai ke tenggorokan. Karena ya saya kembali lagi ulangi, karena saya kena GERD ya, jadi otot esofagusnya masih lemah gitu, belum bisa menutup sempurna ya, mungkin bisa terjadi itu naik ya, rembes-rembes gitulah ya teman-teman ya, mungkin ya gitu, yang itu pendapat saya ya. Jadi saya coba rubah lagi ya teman-teman, pokoknya saya setelah makan itu nggak langsung tidur lah, pokoknya saya benar-benar minimal itu 2 jam gitu ya, minimal 2 jam saya itu baru tidur ya. Dan posisi tidur pun itu saya apa namanya, sesuaikan ya, jadi saya itu agak miring begini ya teman-teman ya, bantalnya itu tinggi ya teman-teman. Dan saya coba untuk berapa hari itu ya, saya ulangi terus gitu ya, itu jauh lebih membaik ya teman-teman. Jadi ulu hati yang apa namanya sakit ini semakin nggak kerasa, semakin hilang gitu ya. Ya mungkin ini bisa jadi karena faktor lain ya teman-teman ya, tapi pada saat itu saya coba amati, ya memang saya merubah kebiasaan itu ya teman-teman ya. Jadi tetap yang makannya itu juga sedikit demi sedikit gitu ya. Terus apa namanya, posisi tidur juga saya itu perhatikan ya teman-teman. Nah, dan itu berangsur membaik, dan ya saya senang gitu ya teman-teman ya, saya senang waktu itu. Karena kalau kita berhasil mengamati diri kita sendiri, ini pemicunya seperti apa, setelah menurut kita itu wah ini kayaknya dari ini, dan setelah kita coba terapkan, oh ternyata memang ini berkurang, itu punya rasa senang tersendiri teman-teman ya. Walaupun bisa saja kondisinya itu berbeda ya antara saya dengan teman-teman gitu ya. Nah, tapi itu yang saya lakukan pada saat saya itu sering muncul nyeri ulu hati ya, dadanya itu sesek, terus buat napas itu berat ya teman-teman. Tapi ketika ulu hatinya itu sudah berkurang, sudah membaik ya teman-teman, kembung begahnya juga membaik gitu ya, napas itu ya kembali seperti normal lagi, nggak sering apa namanya, nggak sering berat, nggak sering ngos-ngosan, nggak sering apa namanya sesak gitu ya teman-teman ya. Dan itu yang saya alami itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih mengalami sering nyeri ulu hati, mungkin dadanya juga masih sesek atau berat ya, pertama coba teman-teman apa namanya, perhatikan lagi untuk 3P-nya, apakah 3P-nya teman-teman itu tetap masih konsisten ya. Setelah itu kalau memang masih konsisten, apakah teman-teman itu apa namanya, konsumsi makanannya itu sudah memang sudah dijaga ya, jadi menghindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambung naik ya, atau pemicu gas di lambung ya, atau pemicu apa namanya, naiknya asam lambung memicu produksi asam lambungnya itu lebih banyak gitu ya, apakah itu sudah dihindari. Kalau itu sudah ya, kembali lagi apakah teman-teman dalam menerapkan pola makannya ini, pola makan yang apa namanya, porsinya sudah diatur ya, mungkin sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Dan kalau itu sudah, dan itu tidak juga apa namanya mengurangi ya teman-teman, coba teman-teman itu perhatikan ya di pola tidurnya ya, di posisi tidur ya teman-teman ya, posisi tidurnya mungkin teman-teman
teman-teman itu bisa perhatikan apakah saya sering tidurnya itu biasa gitu ya, atau sering tidurnya itu jarang memakai bantal yang tinggi. Karena disarankan sekali untuk penderita gangguan asam lambung atau GERD ini ya teman-teman, yaitu untuk tidurnya itu posisinya itu agak tinggi, supaya mencegah ketika kita tidur itu asam lambung itu naik melalui tenggorokan ya, reflux ya teman-teman ya, reflux ya, dan itu bisa mengiritasi dan itu bisa mengakibatkan ya mungkin bisa saja nyeri di uli hati, nyeri di tenggorokan, tenggorokan mengganjal, mata itu seperti apa namanya berat gitu ya. Terus ya pokoknya mungkin bisa banyak ya kalau itu sering terjadi ya teman-teman. Makanya kita harus antisipasi melalui cara-cara kita dulu seperti itu. Coba terapkan ya teman-teman ya. Dan ketika teman-teman itu sudah sudah melakukan itu semua, oh ya saya sudah 3P sudah, pola makannya juga sudah saya atur, terus untuk makanannya juga sudah saya jaga, untuk istirahatnya juga sudah saya jaga, dan untuk tidurnya juga sudah saya jaga ya, dan itu saya juga sudah lakukan dengan konsisten. Nah, tapi sesek atau nyeri ulu hatinya dan dada beratnya itu nggak hilang-hilang, saya sarankan ya coba teman-teman kunjungi dokter lagi ya. Karena apa? Bisa jadi itu penyebab atau dari faktor lain, tapi kebanyakan dari orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu hampir pokoknya banyak lah gitu ya, hampir 90% itu yang merasakan yang namanya ulu hati, dada sesek, berat gitu, hampir merasakan seperti itu ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman itu sudah sudah melakukan itu ya, pola hidup sehat, 3P dan sebagainya yang seperti tadi saya sebutkan itu, tapi tidak kunjung mereda ya, saya sarankan ya coba kunjungi dokter untuk memeriksakan ya, takutnya ada sebab yang lain. Tapi nggak usah panik, nggak usah cemas, nggak usah khawatir ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman sudah menerapkan itu ya, itu jauh membaik ya kondisinya ya, amin ya robbal alamin. Dan saya doakan semoga teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk sharing kali ini cukup dulu ya, nanti kita bahas lagi, atau teman-teman mau request video apa nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar ya. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.